Bagian ke-9 dari proses pembuatan grafik dinamis yang saya sampaikan ini adalah bagaimana cara kita membuat atau menampilkan gambar yang berubah-ubah sesuai dengan uh, ini ya, apa namanya, tanaman atau komoditas yang dihasilkan. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, kita akan mempergunakan kembali fungsi indirect. Ya, fungsi indirect. Kita akan mempergunakan ini, kemudian juga kita akan mempergunakan array. Dan fungsi yang belum kita sentuh dari kemarin adalah menu yang belum dilihat adalah menu formula. Teman-teman bisa lihat nih, menu formula ada di menu yang keempat. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita akan menyusun, ya, menyusun gambar-gambar yang ada di sini. Kita perhatikan dulu kalau gambar ini ternyata posisinya melebihi dari satu baris, ya kan? Lebih dari satu baris, ya. 1,5 atau berapa, ya. Nah, untuk bisa tepatnya masing-masing gambar ini bersesuaian dengan tanaman atau komoditasnya, maka ini kita tinggikan dulu, kita naikkan tingginya, row high kira-kira 30 misalkan. Kita tes apakah sudah muat, ya, kurang lebih sudah muat, ya, seperti ini. Maka kita lakukan dengan meletakkan satu persatu, ya, komoditas-komoditas ini di kotaknya masing-masing. Ya, itu salah satu sebabnya saya tidak menggunakan data selengkap-lengkapnya. Karena kalau kita menggunakan data selengkap-lengkapnya, maka akan menjadi lama sekali. Kemudian kenapa adanya kok di kolom yang berikutnya tidak berada tepat langsung? Nah, ini nanti yang akan jadi salah satu trik lah ya, trik tambahan kurang lebih seperti itu. Kita pindahkan dulu ini bayamnya, ya. Semua barang belanjaan kita masukkan ke dalam keranjang. Oke. Nah, ini kita lebarkan dulu. Oh, sorry. Kita perluas kurang lebih ya seperti inilah, ya. Kemudian ini juga kita perluas. Kemudian cukup. Nah, setelah kita perluas, ini tidak masuk di kotaknya. Baik. Ya, untuk memudahkan nantinya, jadi kita setting dulu bahwasanya tiap-tiap gambar ini diusahakan sebisa mungkin tepat berada di tengah, ya. Karena nanti tiap sel ini akan menjadi sebuah array. Kita klik center supaya dia sama. Nah, teman-teman, ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam masing-masing selnya dengan cara distribute vertikal. Ya, distribute vertikal. Nah, jadi sebenarnya ini sudah masuk di selnya masing-masing, tinggal kita melihat apakah dia sudah kurang lebih tepat berada di tengah atau tidak. Nah, jadi kalau tidak ya berarti tinggal digeser-geser, ya. Ini kemudian kita ganti ini. Kenapa tidak dilakukan bersamaan untuk meletakkan di tengahnya? Jadi kalau ini kita kumpulkan, ya, misalkan semua kita klik seperti ini, lalu kita klik center, maka jadinya berantakan. Semuanya ngumpul di tengah, maunya sendiri. Nah, untuk itu kita lakukan secara terpisah. Ya, jadi kita lakukan secara terpisah. Ini kita
senterkan dulu supaya posisi kiri kanannya sama. Pastikan dulu teman-teman memiliki ukuran gambar yang sama ya. Jadi harus diedit dulu gimana caranya supaya memiliki panjang, lebar dan tinggi yang sama. Oke, setelah itu kita coba gunakan distribute vertikal. Nah, ya sepertinya masih kurang tinggi ya, tapi sudah masuk di di kotaknya masing-masing. Ya, ada yang masih kurang tinggi ya, posisinya kurang ke atas. Nah, setelah dianggap cukup, maka kita membutuhkan sebuah alat bantu untuk membangkitkan proses pemanggilan di sini. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan triknya, jadi saya pergunakan ini ya. Karena pada saat kita akan memanggil alpukat, maka yang muncul adalah alpukat. Pada saat manggil anggur, kita akan memunculkan gambar anggur. Nah, sehingga setiap sel ini M3, M4, dan seterusnya, demikian juga dengan T8, T7, T6, dan seterusnya, ini akan menjadi masing-masing sel itu menjadi satu array. Ya. Tapi array itu harus berhubungan erat dengan masing-masing tanaman atau komoditas. Nah, bagaimana caranya? Kalau kemarin kita menggunakan misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita array-nya di sini namanya BST. Kemudian pada saat kita membutuhkan satuan tanam, produksi, dan untuk membantu memanggil tabel, maka kita menggunakan BSTX. Jadi apa yang sudah diperbuat sebelumnya kita pergunakan untuk mengenerate nama-nama yang baru. Nah, ini juga seperti itu ya. Kita ambil misalkan image ya. Nah, image. Jadi ini saya tambahkan saja dari nama tabel yang ini. Ya, kita tambahkan dengan i. Ya. Kita copy paste. Maka kita akan mendapatkan nama alpukati, angguri, apeli, belimbingi, dukui, duriani, dan seterusnya. Nah, pada saat kita menentukan proses pemanggilan di sini ya, duku, maka yang dipanggil nanti adalah dukui ya. Jadi pada saat di sini tampil duku, langsa, dan kokosan, nama tabelnya adalah duku. Ya, nama tabel yang digunakan untuk menampilkan di sini adalah duku dan kita akan menampilkan yang namanya dukui. Ya, gambar yang kita kode namanya dukui. Pada saat ini muncul nama durian, maka di sini adalah duriani. Ya. Yang pertama dilakukan adalah kita ambil salah satu gambar. Kita ambil, kita copy, misalkan kita letakkan di sini, paste ya. Nah, supaya agak kelihatan, kita lebarin dikit. Nah, tadi kan kita akan memanggil pada saat duku, dia adalah dukui. Pada saat durian, duriani. Pada saat alpukat, dia adalah alpukati. Dan seterusnya. Maka, teman-teman, untuk teks dan image, itu kontennya bisa diubah. Ya. Misalkan saya buat image, teks ya. Kita buat teks di sini. Teks yang ada di sini, ini sebenarnya bisa diubah datanya dengan kondisi yang ada di sini. Ya, misalkan ini. Tes. Sorry. Misalkan kita ganti ini. Nah, maka dia akan muncul BSD. Ya, kita cek seperti ini, SBS. Maka dia akan muncul SBS. Ya.
Nah, itu text area itu bisa diperlakukan seperti itu. Nah, demikian juga dengan image. Ya, image. Pada saat dia berganti jadi duku, maka dia akan eh, memanggil dukui ya. Jadi tadi kan kita sudah set namanya dukui ya. Kita tes seperti ini. Kita tambahkan i. Nah, jadi seperti ini. Ya, dukui. Pada saat kita panggil alpukat, maka jadinya alpukati. Nah, ini kita akan pergunakan untuk mengganti namanya di sini. Ya, apakah bisa langsung dengan seperti itu? Tidak. Misalkan maksudnya langsung seperti ini ya. Kita langsung tentukan dia sama dengan ini ya. Nah, maka dia yang muncul adalah alpukati karena dia eh, menujunya ke O5 ya. O5. O5 isinya alpukati. Nah, padahal bukan itu yang kita inginkan. Kita hapus dulu ya. Kita copy lagi tadi salah satu. Ya, di sini saja. Nah, apakah ini bisa kita panggil dengan indirect secara langsung? Indirect. Indirect, tadi ingat alpukat ditambah i, durian ditambah i. Indirect ke sini ya, kemudian kita tambahkan i. Apa yang terjadi? Oh, formulanya tidak diizinkan. Oke. Sekarang ini kita buang dulu, kita simpan dulu. Nah, terus di sini ya, kita akan membuat array. Jadi tadi saya katakan bahwasanya di kolom M dan kolom T itu menjadi satu sel satu array. Supaya cepat dan supaya array ini nanti pada saat dipanggil di sini ya, array yang muncul adalah array untuk alpukati sesuai dengan yang kita sebutkan di variabel yang ada di sini. Harusnya kita menulisnya satu persatu seperti ini. Alpukati. Ya. Kemudian anggur, maaf. Ya. Jadi harusnya kita menuliskan di sini, cek dulu. Ya. Misalkan di sini kita pilih selnya di M3 itu namanya alpukati. Selanjutnya di M4 namanya angguri. Nah, kalau kita lakukan seperti ini nggak terlalu masalah untuk 12 jenis komoditas atau tanaman, tapi pada saat kita mengerjakannya banyak, maka ini akan menjadi masalah. Semuanya menjadi lama ya. Kita undo dulu ya, alpukatnya tinggal alpukat saja, alpukatinya udah hilang. Nah, bagaimana caranya? Maka kita blok dulu L dan M ini ya. L dan M ini kita blok dulu. Lalu kita buka formula create from selection. Ctrl Shift F3 ya. Ini caranya. Left column. Yang lainnya dikosongkan, kita pakai left column. Kenapa? Karena namanya nanti, nama array yang ada di kolom M ini, di sel yang bersesuaian, dia akan menggunakan nama yang ada di sebelah kirinya. Kita cek apakah sudah muncul. Nah, ini ada alpukati, ambuli, ini, dukuni, dukui, duriani, ya. Semua sudah ada. Kita lakukan hal yang sama untuk SBS ya, create from selection left column ya. Jadi semua ya.
kita cek, nah, tuh ada bawang dauni, bawang merah, bawang putih, ya. Oke, semua udah ada. Nah, baru kita akan memanggilnya di sini, chart ya. Sekali lagi tadi kita coba dulu ya, langsung indirect. Apa yang terjadi indirect ini ya, kemudian kita tambahkan dengan i. Nah, apa yang tadi? Oh, ternyata tetap tidak boleh. Nah, lantas bagaimana supaya ini bisa berfungsi? Maka kita cut dulu ya, kita blok, kita cut Ctrl X ya. Nah, Ctrl X, escape ya, kita keluar dulu dari rumusannya. Kemudian kita masuk di name manager. Jadi di name manager ini sebenarnya kumpulan dari semua tabel atau array. Jadi tabel dan array itu semuanya ada namanya di sini. Ya, semua yang sudah kita buat ada di sini. Nah, kita membutuhkan satu bantuan lagi untuk memanipulasi rumus indirect tadi. Ya, kita berikan nama misalkan komoditas. Ya. Nah, refernya itu kita ganti dengan rumusan yang tadi, Ctrl V di sini. Ya, indirect K5 ya, K5 ini alpukat ditambah I. Oke. Setelah itu kita tutup. Ya. Nah, pastikan gambarnya aktif ya. Setelah itu kita panggil bukan lagi alpukati, tapi yang kita panggil adalah komoditas. Nah, jadi pada saat kita panggil komoditas, maka komoditas akan memanggil ya sesuai dengan rumusan indirect tadi. Komoditas akan menggunakan fungsi indirect untuk memanggil alpukat ditambah i. Jadi prosesnya agak panjang ya. Jadi kalau memanggil secara langsung dia tidak mendapat izin, kurang lebih seperti itu. Sehingga harus memanggil si tujuan itu dengan cara memutar jalan. Ya. Setelah jadi ya kita tes dulu, kita perbesar misalkan di sini ya. Kita coba ganti durian. Ya, ternyata sudah berubah. Dengan demikian, gambar ini sudah bisa ditempatkan dimanapun kita menginginkan. Ya, misalkan seperti ini ya. Kita buat dia di sini. Kurang lebih seperti ini. Ya, bolehlah ya seperti ini. Nah, jadi kita sudah pastikan dia akan berubah sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, setelah data yang ada di sini sudah oke, ya, sebenarnya proses ini sudah berakhir, sudah selesai. Kita putihkan, kemudian kita edit-edit sedikit lah ya. Kita ganti ini 3 misalkan, ya seperti ini, ya. Ini juga kita rapihkan, misalkan ini kita ganti 5. Ini boleh saja seperti inilah, ya. Baik, seperti ini. Atau mungkin supaya agak pas, ininya diperbesar dulu, dilebarkan. Kita ganti row height-nya menjadi 22 misalkan ya. 22, terus kita taruh di sini. Ya. Ya, lumayan. Setelah jadi ya, ini kita tutup saja.
Kemudian ini kita tutup. Ya. Kemudian ini grid line yang kita hilangkan ya. Kita coba seperti ini. Kita kecilkan sedikit. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah pada saat tampilan ya. Pada saat tampilan kita kecilkan itu terkadang akan membawa efek pada sebagian atau keseluruhan dari tampilan yang ada. Terutama adalah pada tulisan-tulisan yang ada di tabel ini ya. Di tabel-tabel ini, maka dia akan mengalami semacam penyesuaian. Nah, kadang-kadang penyesuaian itu tidak pas dan akan memunculkan tanda pagar-pagar dan seperti format yang sudah kita tentukan. Baik, kita tes dulu ya. Ini tadi sudah kita coba tadi apel ya, apel tidak ada yang berproduksi. Nah, teman-teman sekalian, kalau menambahkan produktivitas ini kan bisa saja pada saat menampilkan produktivitas itunya kosong. Maka ini formulanya kita perbaiki dulu ya. Kita perbesar tadi, formulanya kita perbaiki. Terserah teman-teman mau pakai formula yang seperti apa, mau pakai if atau if error, terserah. Kita pakai if error aja yang apa namanya, yang dekat lah ya. Ya, kita copy, kita paste function ya, fx ya. Oke. Nah, jadi tidak merusak pandangan. Pada saat dia kosong ya kosong saja, tidak ada isian semuanya ya. Itu. Nah, demikian juga yang ada di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak berkenan pada saat kosong, kemudian di sini tidak apa namanya ya, tidak mau ditampilkan ya tidak ada masalah gitu kan. Toh ini juga tidak pokok gitu kan. Jadi hanya menyebutkan nama kabupaten kotanya saja. Jadi pada saat misalkan ini eh, ininya kosong, produksinya kosong, maka ya, di sini menjadi kosong, tidak perlu dilakukan penghitungan. Nah, itu silahkan saja. Baik, saya rasa cukup ya penjelasan untuk pembuatan grafik dinamis dengan kasus data statistik tanaman hortikultura Provinsi Banten. Teman-teman sekalian, grafik dinamis yang kita pakai di sini adalah basicnya menggunakan grafik eh, bubble ya, bubble chart. Nah, sebenarnya grafik dinamis itu boleh apa saja, bisa grafik garis, bisa grafik batang. Jadi kalau kita lihat di video tayangan kemarin itu ada grafik batang untuk COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi itu hanya bentuk-bentuk grafiknya saja, bisa dipilih terserah teman-teman mau membentuk grafik yang mana sesuai dengan selera. Nah, jadi ini hanya apa namanya ya, manipulasi dari fungsi-fungsi yang dari yang fungsi-fungsi yang normal menjadi fungsi-fungsi yang bisa dipaksakan untuk menghasilkan sesuatu yang tampak berbeda. Kurang lebih seperti itu. Eh, Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini lengkap baik di pertemuan pertama maupun di pertemuan yang kedua. Semoga bermanfaat.